Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala ila yaumil liqa'illah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah wa la haula wa la quwwata illa billah amma ba'du. فقال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلمه في الدارين آمين. والمقالة السادسة والأربعون, makalah yang ke-46. An Sufyan bin Uyainah radhiyallahu anhu qala man ahabba Allah ahabba man ahabbahu Allah ta'ala wa man ahabbahu Allah ta'ala ahabba man ahabba fillahi ta'ala wa man ahabba fillahi ta'ala ahabba an la ya'rifahu nas. Ini perkataan Sufyan ibnu Uyainah. Beliau mengatakan man ahabballaha, barang siapa yang mencintai Allah, ahabba man ahabbahullahu ta'ala, maka akan mencintai pula, yaitu orang yang dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau kita cinta kepada Allah, senang terhadap Allah, terhadap perintah-perintahnya, senang untuk menjauhi larangan-larangannya, ahabba man ahabbahullahu ta'ala, maka dia akan mencintai orang yang dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Siapa mereka? Minal ulama'i wassalihin. Kalau dia ngaku cinta pada Allah, tentunya dia akan cinta pada ulama. Dia juga akan cinta kepada orang-orang soleh. Nah, kalau dia mengaku cinta kepada Allah, namun dia membenci ulama, membenci orang-orang soleh, maka kecintaannya kepada Allah itu adalah pengakuan palsu. Karena faktanya kalau cinta kepada Allah, ya tentunya cinta juga kepada orang-orang yang dicintai oleh Allah, yaitu ulama dan orang-orang soleh. Waman ahabba man ahabbahullahu ta'ala, barang siapa yang mencintai orang yang dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu para ulama dan orang-orang soleh tadi itu, ahabba ma ahabba fillahi ta'ala, maka dia akan mencintai apa yang dicintai Allah juga. Ahabba, maka dia akan mencintai ma ahabba fillahi, apa yang ia cintai karena Allah, yaitu minal a'mali salihat, amal-amal soleh. Jadi kalau dia misalkan mencintai orang-orang yang dicintai oleh Allah, begitu ya, maka dia akan mencintai amal soleh juga. Jadi bohong istilahnya kalau kita hanya mencintai ulama, namun kemudian kalam dari ulama itu ya berupa nasihat tidak kita kerjakan. Kemudian amal-amal soleh tidak kita kerjakan. Perbuatan maksiat tidak kita jauhi, melainkan tetap lakukan. Nah, tentunya ini merupakan hal yang tidak boleh terjadi. Jadi kalau ngaku cinta ulama, ya dia akan mencintai amal soleh. Waman ahabba ma ahabba fillahi ta'ala, barang siapa yang mencintai apa yang ia cintai karena Allah Ta'ala, yaitu maksudnya amal soleh, ahabba an la ya'rifahun nas, maka dia akan mencintai, menyukai untuk tidak dikenal oleh manusia lainnya. Jadi dia mencintai suatu amalan, ya, maka dia juga mencintai agar amalannya itu tidak diketahui orang. Misalkan dia sholat, dia menyukai agar sholatnya nggak usah dilihat orang. Intinya nggak pamer mas, nggak riya. Dia itu bersedekah agar gimana sedekahnya tidak dilihat oleh orang lain. Seperti itu. Berarti dia mengamalkan amalan biasanya tuh kalau sepi, nggak ada orang, sehingga nanti orang tidak melihat.
Ini bukan tidak boleh ya. Kita beramal kemudian dilihat oleh orang lain itu hukumnya boleh. Yang tidak boleh itu ketika kita riya. Riya itu ingin dipuji. Tapi kalau kita memperlihatkan amal kepada orang lain dengan tujuan orang lain itu bisa mengikuti kita, itu boleh. Nah, kemudian langsung wal maqalatus sabi'atu wal arba'un. Makalah yang ke-47. Ain Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, annahu qala, beliau berkata, sidqul mahabbati fi thalathi khisalin. Ya, kebenaran cinta seseorang itu berada dalam 3 keadaan. Jadi pengakuan cinta kemudian cintanya itu dianggap betul, sidqul mahabbah, cintanya itu benar-benar cinta, bukan hanya sekedar pengakuan, itu berada dalam 3 hal. Yang pertama, ayyaktara kalama habibihi ala kalami ghairih. Dia memilih perkataan kekasihnya, yaitu orang yang dicintai, ala kalami ghairihi, di atas perkataan selain yang dicintainya itu. Jadi kalau misalkan yang dicintai mengatakan laksanakanlah sholat, yaitu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk melaksanakan sholat, maka dia sholat yang dia kerjakan dan tidak menghiraukan perkataan orang lain. Ketika Rasulullah mengatakan misalkan tentang masalah hal yang banyak ya, Rasulullah menyampaikan sunnah-sunnahnya sangat banyak sekali. Mungkin misalkan hal yang mungkin dianggap kecil adalah siwak, karena Rasulullah itu menganjurkan sekali terhadap siwak ini. Laula an asyukka ala ummati la amartuhum bisiwaki inda kulli wudu. Jadi siwak. Jadi siwak itu benar-benar disunnahkan. Lah, Rasulullah menganjurkan, ya sudah kita lakukan. Walaupun ada orang yang mencemooh, itu apa itu? Kok kayu apa segala macam? Ya kan? Itu ngapain sampai makan kayu? Apa nasi sudah tidak ada? Jadi diolok-olok ya, diejek-ejek seperti itu karena kita melakukan sunnah Nabi, makanya nggak apa-apa. Tetap harus memilih perkataan Rasulullah ditimbang perkataan yang lainnya. Karena Rasulullah adalah orang yang dicintai oleh kita. Nah, sama juga dengan itu misalkan gini, ada orang mencintai seorang perempuan, seorang wanita. Maka apapun yang dikatakan oleh wanita ini, maka dia akan melakukannya semampu mungkin. Misalkan dia minta dibelikan baju misalnya, bisa dia belikan. Minta makan di restoran besar misalnya, dia akan mengikuti juga. Walaupun ada orang mengatakan nggak usah, mahal di situ, ya kan? Tapi karena memang orang yang dicintai mengatakan sedemikian, maka dia tetap berangkat. Nah ini tanda mas. Jadi ini tanda kalau kita memang mencintai seseorang, tanda kalau kita mencintai Allah, mencintai Rasulullah, maka memilih kalam Allah dan Rasulnya, perkataan Allah dan Rasulnya, ketimbang atau daripada perkataan selainnya. Nah ini tanda yang pertama. Berarti kalau seperti ini, berarti dia benar-benar cinta. Yang kedua, wa yakhtaru mujalasata habibihi ala mujalasati ghairihi. Dan dia memilih untuk duduk bersama dengan kekasihnya daripada duduk bersama orang lain. Konteksnya di sini, karena kita mencintai Allah, kita lebih memilih berdoa kepada Allah, ya kan? Kan duduk bersama istilahnya, munajat, salat kepada Allah, zikir, mengingat Allah Subhanahu wa taala, itu dalam rangka mujalasah dengan Allah Subhanahu wa taala. Bersama dengan Allah Subhanahu wa taala daripada memilih duduk-duduk dengan orang lain. Nah, itu baru betul. Jadi apakah kita memilih majelis dengan para ulama? Berarti kita adalah orang yang mencintai ulama.
atau kita malah memilih majelis tempat duduk itu dengan para preman, ya kan, dengan orang-orang yang tidak baik. Mana kira-kira kalau kita memilih yang, ya keduanya itu sudah bisa dilihat. Karena dia lebih memilih dekat kepada ulama, berarti dia cinta pada ulama dan cintanya itu betul. Kalau asalkan dulu dengan preman, oh berarti dia lebih memilih preman dan dia lebih cinta pada preman ketimbang ulama itu tadi. Kemudian yang ketiga, yaqtaru ridha habibihi ala ridha ghairihi, dan memilih keridhaan kekasihnya daripada keridhaan selainnya. Nah, wal maqalatu tsaminatu wal arba'un. Maqalah yang ke-48 an Wahb bin Munabbi al-Yamani radhiyallahu anhu, maktubun fit Taurati, di dalam Taurat dituliskan begini, kata beliau. Apa itu? Al-harisu faqirun, orang yang rakus, tamak. Tahu tamak tuh? Rakus tahu? Jadi dia semuanya mau diambil. Ini, semua kayak monyet. Nah, semua mau diambil. Nah, itu namanya rakus atau tamak. Nah, al-haris orang seperti ini, padahal sudah punya cuman dia masih kurang. Ya kan? Mobil sudah ada, kurang masih beli lagi. Motor sudah ada, kurang masih beli lagi. Mau pakaian sudah ada, kurang lagi. Mobil baju atau misalkan tempat tinggal sudah siap. Kemudian mapan, masuk lagi. Ambil beli lagi dan sebagainya. Nah, orang yang seperti ini harus pakai shot. Kalau haris itu penjaga. Nah, harus orang yang tamak seperti ini nih, rakus, fakirun, sebenarnya adalah orang miskin. Ya, orang-orang yang korupsi tahu itu. Korupsi, mencuri. Itu bayarannya Mas lebih dari 20 juta dalam setiap bulan. Banyak apa enggak uang segitu? Kira-kira cukup nggak ngasih makan anaknya, istrinya? Cukup nggak? 20 juta dalam sebulan? Cukup. Cukup Mas. Tapi Mas, karena hatinya tidak pernah merasa puas, dia adalah rakus, tamak, selalu merasa kurang, akhirnya korupsi. Korupsinya 3 triliun. Ya itu udah berupiah-rupiah banyak sekali itu Mas. Berapa miliar kayak gitu. Padahal bayarannya sudah besar, tapi masih nyuri. Kenapa kok begitu? Karena merasa kurang hatinya. Hatinya merasa kurang, padahal badannya sudah cukup. Badannya, keluarganya, anggota keluarganya, semua sudah cukup. Rumahnya juga sudah cukup. Mobil juga sudah ada. Tapi karena hatinya merasa kurang, akhirnya nyuri lagi. Ngambil lagi punya orang lain. Punya haknya orang lain. Berarti sebenarnya dia miskin Mas. Sebenarnya miskin, sampai nyuri, ya karena emang mereka miskin. Nah, wa in kana malikat dunya, walaupun dia seorang raja di dunia. Ya kan, walaupun raja, tapi kalau masih kurang, dia terus akan memungut pajak yang sangat memberatkan. Ya kan, pajak semakin dinaikkan, harga barang semakin dimahalkan. Agar uang hasilnya nanti masuk ke kantong sendiri. Uangnya bisa disimpan sendiri. Ya karena tamak itu. Wal muti'u lillahi ta'ala muta'un linnas wa in kana mamlukan. Dan orang yang taat kepada Allah Ta'ala, orang yang taat pada Allah, dia melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya, muta'un linnas, maka dia akan dipatuhi oleh kalangan manusia, wa in kana mamlukan, walaupun dia adalah seorang budak. Jadi walaupun dia seorang budak, kalau dia taat kepada Allah, maka perkataannya itu didengar. Perkataannya itu menjadi hal yang menginspirasi, akan ditaati oleh orang lain. Makanya kalau kita contohkan Bilal bin Rabah, ya kan? Itu beliau perkataannya selalu dinanti-nanti oleh teman-teman beliau, walaupun menjadi budak. Ya kan? Sama juga seperti misalkan Salim Maula Abi Hudzaifah.
beliau yang memang banyak sekali hafalan Al-Qur'annya, walaupun di saat menjadi budak beliau terkadang menjadi imam dari teman-temannya yang bukan budak. Bahkan Abu Hudzaifah sendiri sering menjadi makmum dan belajar Al-Quran kepada Salim, di mana dia statusnya adalah budak yang kemudian hari dimerdekakan oleh Abu Hudzaifah itu sendiri. Jadi gitu ya. Jadi walaupun budak ataupun dia taat kepada Allah Ta'ala, maka dia akan diikuti oleh manusia, dipatuhi oleh manusia lain. Wal qani'u, dan adapun orang yang qanaah, ghaniyun wa in kana ja'ian, dia adalah kaya. Orang yang menerima apa adanya itu sebenarnya orang yang kaya. Walaupun dia sedang lapar. Walaupun hartanya sedikit tapi menerima apa adanya, maka sebenarnya dia orang kaya. Kenapa? Ya karena dia merasa cukup sehingga tidak akan berbuat hal-hal yang melanggar agama. Tidak mencuri. Berarti kan kaya. Sudah punya segalanya. Padahal dia ya makannya kadang sehari makan, kadang tidak. Tapi walaupun kaya luar biasa, namun dia masih rakus sehingga mengambil punya orang, ya berarti itu adalah ya orang miskin sebenarnya. Nah, wal maqalatus tasi'atu wal arba'un. Maqalah yang ke-49 an ba'dil hukama, dari sebagian ahli hikmah. Man arafallaha lam yakun ma'al khalqi ladzatun. Barang siapa yang kenal kepada Allah, lam yakun, maka tidak ada lahu bagi dia ma'al khalqi ladzatun, kelezatan bersama makhluk. Jadi kalau sudah kadung kenal kepada Allah Ta'ala, kepada zat Allah Subhanahu wa Ta'ala, sifat-sifat Allah Ta'ala, maka dia hanya senang kepada Allah dan tidak akan senang kepada yang lain. Ya, jadi dia lebih memilih berkumpul dengan Allah, mujalasah dengan Allah, bermunajat kepada Allah daripada berkumpul dengan manusia yang lain. Waman arafat dunya, pada siapa yang mengenal dunia, bahwa dunia itu akan hancur ya. Lam yakun lahu fiha ragbatun, maka dia tidak akan mempunyai keinginan dalam dunia itu. Ya kan? Jadi kalau kenal kepada dunia, dia tidak akan punya keinginan yang menggebu-gebu. Kalau keinginan biasa ya wajar gitu. Misalkan lihat temannya punya kendaraan bagus, sepeda motor bagus, dia kemudian ingin juga saya ini. Itu adalah hal biasa. Yang tidak biasa itu ketika dia pokoknya saya harus dapat. Bagaimana caranya? Kerja segala macam sampai kemudian meninggalkan kewajiban-kewajibannya, meninggalkan juga sunnah-sunnahnya. Ya kan? Sampai kemudian mendapatkannya. Padahal dunia itu akan hancur. Mobil itu apakah awet selamanya sampai kiamat? Mungkin ya berapa tahun. Paling 10 tahun itu sudah mantap itu ya kan. Tapi kan tidak ada yang selamanya ada di dunia ini. Semuanya akan binasa. Ciptaan Allah saja binasa, apalagi hanya buatan manusia. Motor misalnya buatan manusia. Wong manusia sendiri adalah ciptaan Allah, itu akan binasa, akan hancur. Wa man arafa 'adallahi ta'ala lam yataqaddam ilaihi al-khasma'u. Barang siapa yang mengenal keadilan Allah, lam yataqaddam ilaihi al-khasma'u, maka dia tidak akan didahului oleh permusuhan. Artinya, kalau dia misalkan disakiti oleh orang lain, dia tidak akan mendahulukan permusuhan, melainkan dia akan mendahulukan permaafan, ya, memaafkan saja sudah. Kenapa? Karena dia yakin bahwa Allah Maha Adil dan Allah yang akan membalas orang tersebut. Nah, ini kalau mengenal bahwa Allah Maha Adil, dia akan bersikap seperti ini. Nah, wal maqalatul khamsun, maqalah yang ke-50 an Abul Fayd, dari Abul Fayd Dhinnun al-Misri. Dhinnun al-Misri, beliau berkata, kullu khaifin haribun, setiap orang yang takut haribun maka dia akan lari.
Kalau antum ketemu singa gimana? Lari. Lari. Kalau antum ketemu neraka bagaimana? Lari juga. Bagaimana agar kita tidak bertemu dengan neraka? Ya kita harus menjauhi neraka dengan cara meninggalkan maksiat. Kan takut kan pada neraka? Ya sudah jauhi, jangan dekat-dekat. Nah, jadi semuanya kalau takut pada sesuatu apapun itu, mau takut pada singa dan yang lainnya, apalagi takut pada neraka, maka harus lari dari itu semua. Jangan dekat-dekat biar tidak dicelakakan oleh hewan buas tadi itu. Termasuk juga tidak dicelakakan oleh neraka. Nah, wa kullu ragibin talibun, dan setiap orang yang menginginkan dia pasti akan berusaha mendapatkannya, ya kan? Antum ingin bisa baca kitab kan? Apa yang akan antum lakukan? Belajar, berusaha. Apakah antum ingin baca kitab kemudian hanya santai saja, main-main saja? Apa bisa? Tidak bisa. Karena tujuannya misalkan ingin baca kitab, maka dia akan belajar nahu, sorof, segala, belajar sampai kemudian benar-benar bisa. Ada orang ingin menghafalkan 30 juz. Apa yang dia lakukan? Dia berusaha menghafalkan. Biasa itu. Karena orang yang menginginkan dia mesti akan berusaha. Apalagi misalkan kita menginginkan surga. Ya kan? Inginkan surga. Apa yang akan dia lakukan? Dia beramal soleh. Sholat, puasa, sedekah, haji kalau mampu, zakat kalau mampu. Kan begitu. Dia akan lakukan semua kebaikan-kebaikan. Kenapa? Karena ingin mendapatkan surga. Apalagi ketika dia menginginkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karenanya setiap orang yang menginginkan kullu ragibin, ya setiap orang yang menginginkan sesuatu talibun, dia mesti akan mencarinya, akan berusaha mendapatkan. Wa kullu anisin billahi, barang siapa yang suka kepada Allah, mustauhishun bil khalqi, maka dia akan menjauhkan diri dari makhluk. Mendekat pada Allah, menjauhkan diri dari makhluk. Wal maqalatul hadiyatu wal khamsun, maqalah yang ke-51, qala, beliau juga berkata, Dhunnun al-Misri itu, al-arifu billahi ta'ala asirun. Naam, orang yang kenal kepada Allah, maka dia adalah tawanan Allah. Dia tidak akan bergerak kecuali sesuai dengan apa yang diinginkan Allah. Jadi orang yang kenal pada al-arif billah, orang yang kenal kepada Allah, dia itu sebenarnya sudah asir, menjadi tawanan, diikat dengan kecintaan dia kepada Allah. Jadi Allah sudah mengikatnya dan dia tidak akan melakukan sesuatu kecuali di sana ada ridha Allah Subhanahu wa taala. Tapi wa qalbuhu basir, dan hatinya basirun, itu bisa melihat, mata hati istilahnya. Jadi kan bukan kemudian bisa melihat di belakang tembok menggunakan hati. Jadi dia melihat mana yang benar, mana yang tidak benar. Mana yang di sana ada ridha Allah, mana yang di sana ada murka Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia wa qalbuhu basir, hatinya melihat. Wa amaluhu lillahi katsir, dan amalnya kepada Allah katsir, itu akan banyak. Amalnya akan banyak. Wal maqalatu tsaniyatul khamsun, maqalah yang ke-51, qala, beliau juga berkata, al-arifu billahi ta'ala wafiyun, orang yang kenal kepada Allah, al-alif billahi ta'ala wafiyun, dia akan menepati janjinya. Janji kepada Allah, janji kepada Islam, janji kepada Rasulullah, janji kepada manusia secara umum. Kalau dia adalah al-arif billah, maka janjinya akan dia penuhi. Apalagi memang berjanji akan melaksanakan perintah Allah, ya kan? Maka dia tunaikan semua perintah Allah itu. Wa qalbuhu dzakiyun, dan hatinya itu dzaki, cerdas.
Jadi orang yang al-arif billah hatinya adalah zaki, cerdas. Wa amaluhu lillahi zakiyun, dan amalnya karena Allah zaki, itu bersih. Jadi ada zaki, kemudian zaki. Nah, wal maqalatu tsalitsatu wal khamsun, maqalah yang ke-53 an Nabi Sulaiman Ad-Darani annahu qala aslu kulli khairin fid dunya wal akhirati al khaufu min Allah ta'ala. Pokok segala kebaikan baik di dunia dan akhirat adalah takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Namanya takut, dia tidak akan melakukan hal yang tidak disukai tentunya ya. Misalkan antum takut sama ustadz misalnya. Kemudian ustadznya melarang melakukan suatu hal. Ya, takut istilahnya. Maka mesti kita tidak akan melakukan satu hal ini. Kita akan melakukan hal-hal yang membuat ustadz itu senang. Begitu juga kepada Allah. Kalau kita takut kepada Allah, kita tidak akan melakukan perbuatan yang dilarangnya. Nah, wa miftahud dunya asyiba'u. Pintu untuk mendapatkan dunia, ya pintu dunia adalah asyiba'u, adalah rasa kenyang. Ya kan? Jadi kenyang berarti dia akan ngurus dunia semuanya dan meninggalkan akhirat. Dari sana pintunya apa kuncinya ya? Miftah itu kunci. Miftahud dunya wa miftahud dunya asyiba'u, dan pintu apa kunci? Kunci dunia adalah kenyang itu tadi. Wa miftahul akhirati al-ju'u, dan kunci akhirat al-ju'u adalah lapar. Makanya puasa itu disyariatkan ya, di antaranya agar kita lapar, sehingga ketika lapar lebih fokus untuk beribadah. Karena gak mikir makanan lagi mas. Gak mikir makanan lagi, pokoknya Allah. Dan lebih tenang, lebih enteng. Lebih enteng ke perut, lebih enteng ke badan ini. Makanya ada puasa gitu kan, disyariatkan oleh Allah. Kemudian wal maqalatur rabi'atul khamsun, maqalah yang ke-54, qila al ibadatu hirfatun, ibadah itu adalah usaha. Ya, ibadah itu adalah usaha, suatu pekerjaan. Ini umpamanya ya, diumpamakan ibadah itu adalah usaha atau satu pekerjaan. Wahanutuha al-khalwatu, sedangkan warungnya ya kan, kalau kita bekerja itu kan harus ada tempat kerja, istilahnya warung. Sedangkan warungnya ibadah adalah al-khalwatu, itu khalwah. Nah, khalwah itu menyendiri dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa ra'su maliha at-taqwa, sedangkan modalnya ya modal uang untuk bikin usaha ibadah ini, di mana warungnya adalah khalwat kepada Allah, adalah takwa. Jadi modalnya itu harus modalkan takwa. Wa ribhuha al-jannatu, sedangkan keuntungannya, kalau orang jualan sekarang dapat keuntungan. Nah, ini kerja kemudian punya warung, modal juga sudah ada untuk kemudian jual segala macam. Nanti kan ada yang beli. Nah, ada keuntungannya. Dalam masalah ibadah ya, pekerjaannya apa? Ibadah. Di mana warungnya adalah khalwah, menyendiri pada Allah. Modalnya ada, yaitu ketakwaan. Nah, maka nanti ada untungnya. Untungnya apa? Al-jannah itu adalah surga. Berarti dia jual beli dengan Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah dalam Al-Qur'an juga menyatakan, innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannata. Bahwa Allah membeli dari orang-orang yang beriman itu jiwa mereka, jiwanya dibeli. Dan harta mereka dibayar dengan apa oleh Allah? Bi anna lahumul jannata, bahwa mereka nanti dibayar dengan surga. Jadi kita jual beli kepada Allah, ini istilahnya ya. Karena Allah juga menyebutkan kayak gitu. Naam. Wal maqalatul khamisatu wal khamsun, maqalah yang ke-55, qala Malik bin Dinar, ihbis thalathan bi thalathin hatta takuna minal mu'minin. Ya, cegahlah 3 dari 3 hal
sampai kamu menjadi benar-benar orang yang beriman. Apa saja? Al-kibru bitawadhi. Cegahlah kesombongan dengan bitawadhu'i, dengan cara tawadhu'. Merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi melihat dirinya itu tidak lebih baik dari orang lain. Ya sudah, melihat dirinya ya melihat dirinya sendiri ya Pak, banyak salahnya, banyak dosanya gitu kan. Melihat dirinya sendiri. Itu namanya tawadhu'. Jadi cegah kibir itu. Perbuatan sombong itu dicegah. Karena sombong itu memang benar-benar diancam ya oleh Rasulullah ya. La yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqali khardalin ya min kibrin. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau di hatinya ada kesombongan tuh enggak akan masuk surga. Itu yang pertama, wal hirsu bil qanaah. Cegahlah tamak yang tadi itu, rakus itu tadi, bil qanaah, dengan cara menerima apa adanya. Jadi rakus, sifat tamak itu dicegah dengan cara menerima apa adanya, apapun yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal hasadu bin nasihah. Ya, hasad, cegahlah hasad, yaitu kedengkian, iri dengki. Jadi dia menginginkan hilangnya nikmat dari seseorang atau hancurnya nikmat dari seseorang, itu hilangkan bin nasihati, dengan nasihat. Makanya kita dianjurkan minta nasihat ya. Saya berikan nasihat. Lalu akhirnya saya bernasihat. Makanya Rasulullah diantaranya ketika diminta oleh beberapa sahabat, misalkan ya Rasulullah berilah nasihat. Kemudian Rasulullah bersabda misalkan la taghdab falakal jannah. Kemudian Rasulullah bersabda ini. Jangan. Jadi dianjurkan kita minta nasihat memang kepada orang-orang yang lebih alim, kepada ulama, kepada orang-orang yang soleh. Begitu ya, ini adalah maqalah yang ke-55. Insyaallah selanjutnya babur rubai, bab yang isinya 4 semuanya. Baik, kita akhiri ya pertemuan kita. Insyaallah kita lanjutkan di kesempatan yang lain. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.